Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1835. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jok hitam di tangannya bersinar sedikit, ingin mengirim berita itu kembali ke Daoju Sura sesegera mungkin. "Kincen, apa yang kamu tunggu?" kata Molly. Melihat ini, Molly sangat ketakutan sehingga dia kehilangan jiwanya. Dia buru-buru meraung ke arah Kincen. Dirinya ditekan oleh niat membunuh di laut mati ini, dan kekuatannya tidak dapat meledak sepenuhnya. Selain itu, Master Kuming adalah ahli kuat di ranah transenden tingkat 3. Dan dia juga memiliki baju besi tulang mati. Dia sama sekali tidak dapat menghentikan lawan melarikan diri. Dan jika Master Kuming melarikan diri, maka Molly benar-benar akan tamat. Hahaha, kenapa terburu-buru? Kamu hanyalah ahli transenden tingkat 3, juga ingin melarikan diri dari telapak tangan tuan muda ini, kata Kincen. Dia terkekeh dan boom. Konsepsi artistik spasial yang mengerikan langsung menyebar dari Kincen, seketika menutupi Master Kuming. Dengan suara keras, Master Kuming tampaknya telah menabrak dinding transparan dan dia tidak bisa menghancurkannya. Dan energi serta darah di dalam tubuhnya melonjak, ditekan dengan erat dalam kekosongan ini. Pada saat yang sama, Kincen melihat ke arah pihak lain, dan cahaya ruang yang aneh tiba-tiba menyala di pupilnya. Dan boom, lengan utuh dari Master Kuming yang memegang slip giok pembawa pesan pun seketika terputus tanpa suara, dan itu berubah menjadi bubuk, dan dia tidak dapat lagi mengirim pesan. Tidak, niat membunuh dari laut mati mengalir ke tubuhnya di sepanjang lengannya yang patah. Rasa sakit yang sangat parah mendistorsi wajah Master Kuming, dan dia mengeluarkan raungan keras di bawah ancaman kematian. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Kincen. Dia meraung dan marah. "Aku adalah kaisar dari 5 gunung suci. Di bawah perintah tuanku, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, tuan dunia bawah tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Pada saat itu akan ada 9 langit dan 10 bumi dan 9 dunia terpencil, dan kamu tidak akan dapat melarikan diri kemanapun." Duar, suara leluhur Kuming berhenti secara tiba-tiba dan noda darah seketika muncul dari tenggorokannya. Kepalanya membumbung ke langit, darah menyembur dengan liar, mengalir beberapa kaki jauhnya di air laut. Membosankan. Aku bahkan memotong lenganmu dan aku tidak berani menyentuh selai rambutmu. Apakah otakmu kosong? Kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan Kincen dengan paksa mengekstraksi kekuatan jiwa dan pikiran dari Master Kuming yang merupakan jiwa leluhur orang mati dan langsung diserap ke dalam dunia kacau oleh Kincen. Kincen menepuk telapak tangannya, menoleh untuk melihat Molly dan berkata sambil tersenyum, "Molly, kamu tidak perlu terlihat begitu jelek. Orang itu tidak mengirim pesan tadi. Dan wajahmu biasa-biasa saja kan?" "Apa kamu?" kata Molly. Dia terkejut sekaligus marah. "Jangan berekspresi seperti itu di depanku," kata Kincen. Dia menunjuk tubuh dari Master Kuming yang perlahan-lahan dimusnahkan di bawah niat membunuh laut mati. Lalu Kincen berkata sambil terkekeh, "Aku pikir kamu harus mengolah semacam kekuatan gaib yang melahap. Master Kuming, aku akan memberikan tubuh fisiknya dan sumber aslinya. Mari kita lihat bagaimana Anda mengacau di dunia bawah. Sumber alam tatanan abadi seharusnya dapat membantu kekuatan Anda." "Oh sial, apa artinya menjadi sangat menyedihkan?" gumam Molly. Wajahnya tidak bisa menandiri untuk berubah menjadi lebih hijau sekarang. Dia merasa malu, sungguh memalukan. Tidak peduli seberapa menyedihkan dirinya, dia telah berada di dunia bawah komando Uyue Mingdi, salah satu dari 4 kaisar agung dunia bawah, dan basis kultivasinya telah mencapai puncak transenden tingkat 2.
Kecuali Qin-Chen, orang di alam semesta awal, itu yang memiliki melebihi kekuatannya sendiri. Apakah Anda mengerti bahwa ini yang Anda sebut pemanjaan diri? Kenapa kamu tidak menginginkan tubuh Master Kuming itu? Kata Qin-Chen mengerutkan kening. Dan Qin-Chen hendak menyingkirkan sumber aslinya, namun Molly seketika menengus dingin. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Kata Molly. Wush, seketika Molly datang ke sumber dari Master Kuming dan Molly seketika menyerapnya dan boom. Kekuatan bergulir dari ranah transenden tingkat 3 dan terus-menerus memasuki tubuh Molly, dan aura Molly seketika naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Enak, sangat keren, kata Molly. Dia mengeluarkan suara erangan yang nyaman dari sekujur tubuhnya, dan tubuhnya melonjak dengan energi gelap. Ada kekuatan samar transenden tingkat 3 yang memasuki tubuhnya. Ini adalah kekuatan Master Kuming yang telah perlahan-lahan dipadatkan olehnya untuk membentuk kekuatannya. Molly, sepertinya dia masih memiliki beberapa keterampilan. Dengan kekuatan dari semua penampilan, dia dapat menelan dan menyerap kekuatan transenden ahli yang kuat. Sepertinya dia tidak begitu boros, kata Qin-Chen menatap Molly. Matanya berkedip-kedip dan berpikir. Ranah transenden itu adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Ranah transenden biasa tidak akan menjadi lawan dari ahli transenden tingkat 3. Akan tetapi Molly tidak hanya dapat menghadapi Master Kuming, tetapi dia juga dapat mengambil sumber lawan secara langsung dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Jika metode seperti itu disebarkan, maka itu dapat menyebabkan sensasi di seluruh dunia bawah. Namun, Molly dia adalah makhluk laut kosmik. Jadi melahap kekuatan di luar kekuatannya sendiri secara paksa pasti akan menyebabkan jiwanya terkikis oleh kekuatan dunia bawah, yang akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada dirinya sendiri. Nah, apa tujuannya menjadi begitu gila? Dan ketika Qin-Chen sedang bermeditasi dengan keras, Molly akhirnya berhenti melahap. Energi gelap yang mengepul terkendali dan Molly sepenuhnya terintegrasi ke dalam dirinya sendiri. Hahaha, sangat bagus. Aku merasa penuh dengan kekuatan sekarang, dan semua surga dan dunia akan ditaklukkan oleh kekuatan iblis buku, kata Molly. Dia mengeluarkan raungan histeris. Wajahnya terdistorsi dan di bawah pusi energi gelap. Pupil mata Molly memancarkan cahaya dingin yang samar dan gila, dan ada kekuatan samar tatanan abadi yang menghilang dari tubuhnya. Boom! Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ruang mengerikan tiba-tiba menghantam wajahnya dan berderak keras. Bangun, jangan bermimpi. Ada seorang master dan bukan giliranmu untuk menaklukkan surga dan dunia, kata Qin-Chen. Suara acuh tak acuh terdengar dari Qin-Chen. Seketika separuh wajah Molly yang bangga seketika membengkak dengan cepat dan dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh orangnya itu langsung terbangun dari kegilaannya dan matanya kembali sedikit jernih. Kamu. Kemudian Molly sangat marah menyentuh wajahnya yang bengkak dan menatap Qin-Chen dengan tatapan membunuh. Karena Qin-Chen menamparnya di wajah. Jangan menatapku seperti itu, kata Qin-Chen melirik Molly dengan dingin. Kamu sedikit gila tadi. Jika bukan karena tamparan dariku yang membangunkanmu, jiwamu mungkin akan semakin terluka di bawah korosi energi gelap. Ngomong-ngomong, kamu masih harus merasakanku, kan? Sial, kenapa aku harus berterima kasih padamu, kata Molly. Dia kehabisan napas dan hampir gila, tetapi dia menahannya. Karena dia tahu apa yang dikatakan Qin-Chen memang benar. Meskipun kekuatan supernatural yang melahap ini dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya sendiri, namun itu juga memiliki efek samping yang sangat besar padanya, yang akan melemahkan kewarasannya sedikit demi sedikit, membuat Molly semakin gila hingga mencapai kondisi kegilaan terakhir. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu begitu tergila-gila untuk meningkatkan dirimu sendiri. Cepat atau lambat, jiwamu akan sepenuhnya diserbu oleh energi hantu. Dan pada saat itu kamu akan benar-benar jatuh ke dalam kegilaan dan menjadi orang gila yang tidak rasional, kata Qin-Chen. Aku tidak butuh pengingatmu, kata Molly berkata dengan muram. Apa yang dikatakan Qin-Chen membuatnya merasa bahwa meskipun pihak lain memukulmu, itu sebenarnya untuk kebaikanmu sendiri. Namun dia merasa kesal.
Molly, menurutku Qingchen benar, kamu tidak bisa terus seperti ini. Di tubuh Molly, suara leluhur iblis Luo terdengar penuh kekhawatiran. Ya, apa yang dikatakan orang ini benar, dia memiliki beberapa penglihatan. Qingchen tiba-tiba mengangguk. Molly langsung terkejut, seperti kucing dengan bulu yang merutkan kening. Dia menatap Qingchen dengan ngeri. Kamu bisa mendengar suara leluhur iblis Luo. Dan pada saat ini, mengetahui bahwa Qingchen bisa mendengar suaranya, leluhur iblis Luo yang ada di tubuh Molly juga tercengang. Tidak hanya aku bisa mendengar suara leluhur iblis Luo, tetapi aku juga tahu bahwa tujuan kedatanganmu ke dunia bawah adalah untuk Raja Iblis Api Merah, kata Qingchen. Apa, bagaimana kamu tahu? Kata Molly, wajahnya jelek, dan dia menatap Qingchen dengan kaget. Apa yang tidak terduga tentang ini, kata Qingchen dengan ringan. Kamu dan Raja Iblis Api Merah telah menjadi satu sejak dari benua Tianwu, tetapi sekarang kamu hanya memiliki leluhur iblis Luo di sisimu, dan Raja Iblis Api Merah telah menghilang. Dan pasti, Raja Iblis Api Merah itu telah jatuh, kata Qingchen. Wajah Molly berubah drastis dan dia menatap Qingchen. Sepertinya tebakanku benar, kata Qingchen melihat ekspresi Molly tersenyum dan berkata, umumnya, ketika makhluk hidup jatuh, jiwa mereka akan kembali ke dunia bawah dan memasuki sungai roh orang mati di dunia bawah. Tujuannya adalah untuk pergi ke sungai mayat hidup dan mengambil jiwa Raja Iblis Api Merah. Napas Molly seketika menjadi cepat dan pupil matanya menjadi merah. Pada saat ini di depan Qingchen dia merasa seolah-olah telah ditelanjangi tanpa rahasia sama sekali. Tidak, biarkan aku memikirkannya. Qingchen meletakkan dagunya di tangan kanannya, menjepitkan mata dan berkata, ini sepertinya sesuatu yang bisa kamu lakukan, tetapi bukan rahasia lagi bahwa dunia bawah ada di dalam semesta. Tetapi orang-orang yang mengetahui kebenaran yang sebenarnya tidak mengetahui kebenarannya. Dan jika kamu ingin pergi ke dunia bawah, kamu harus terlebih dahulu menemukan pintu masuk ke dunia bawah. Kamu dan aku berasal dari alam kosmik. Dengan keadaanmu, kamu tidak pernah berhubungan dengan dunia bawah. Dan di seluruh alam semesta awal, selain Tuan Muda ini, satu-satunya orang yang memiliki kontak mendalam dengan dunia bawah adalah leluhur iblis abis. Oh, jadi begitu. Qingchen mengangkat kepalanya, tiba-tiba menatap Molly dan berkata dengan serius, tidak heran aku kehilangan aura leluhur iblis abis saat itu. Jadi, leluhur iblis abis mati di tanganmu. Tidak heran asal-usul energi iblis di tubuhmu membuatku begitu akrab. Sepertinya semua kekuatan leluhur iblis abis telah diserap olehmu. Dengan cara ini, alasan mengapa Raja Iblis Api Merah jatuh itu pasti adalah karena leluhur iblis abis, kata Qingchen. Dia menebak semua yang terjadi. Seketika mendengar semua itu, pupil mata Molly tiba-tiba menyusut. Dia menatap Qingchen, merasa menakutkan. Pada saat ini Molly menatap Qingchen dengan kengerian yang tak berujung di dalam hatinya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan leluhur iblis Luo yang hanya memiliki satu jiwa yang tersisa tidak dapat menahan gemetar. Ini merasa tidak normal. Qingchen mampu menyimpulkan begitu banyak hanya melalui beberapa petunjuk. Dan poin pentingnya adalah bahwa apa yang disimpulkannya sangat dekat dengan kebenarannya. Kecuali untuk beberapa detail, tidak ada kesalahan dalam arah umum. Apakah ini masih manusia? Pada saat ini leluhur iblis Luo akhirnya mengerti mengapa Molly begitu takut pada Qingchen. Karena orang ini hanyalah monster. Apa yang ingin kau katakan begitu banyak? Menertawakanku atau ingin mempermainkan kemampuanmu? Kata Molly. Dia menatap Qingchen dengan mata dingin. Suaranya sangat dingin. Hahaha, menertawakanmu. Qingchen tersenyum tipis. Kamu hanyalah salah satu bawahanku yang dikalahkan oleh Tuan Muda ini. Apakah aku membutuhkan Tuan Muda ini untuk sengaja menertawakanmu? Kata Qingchen. Qingchen, jangan terlalu sombong, kata Molly meraung marah. Ini adalah dunia bawah, ini masalah besar, kita akan mati. Kau salah, kata Qingchen mengulurkan jarinya, melambaikan tangannya sedikit dan berkata demi kata. Kamu ingin melawanku dengan putus asa, tetapi kukatakan padamu, jika kamu menjadi musuhku hanya ada satu kata akhir, yaitu mati. Tetapi, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Kamu mungkin belum pernah bertemu dengan Wu Yue Hades. Kalau tidak, kamu akan tahu apa yang disebut penyamaran dan upaya menutup-nutupimu.
Bahkan aku bisa melihatmu, dan kamu sama sekali tidak bisa menipu Wu Yue. Hades, kata Qingchen. Perkataan Qingchen bagaikan baskom berisi air dingin yang dituangkan kepala Molly dalam sekejap. Dinginnya menusuk tulang. Kamu, apa yang kamu katakan itu benar, kata Molly dengan gemetar. Dia tidak takut pada hal-hal lain, tetapi dia takut tidak akan bisa menyelamatkan Master Raja Iblis Api Merah. Apakah aku harus berbohong padamu, kata Qingchen dengan dingin. Kaisar Besar Agung Dunia Bawah, Kaisar Wu Yue, itu adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung Dunia Bawah. Kekuatannya berada di luar imajinasimu, kata Qingchen. Qingchen tidak menipu Molly, dia tahu jauh lebih banyak daripada Molly. Kaisar Agung umum mungkin tidak dapat melihat identitas Molly, akan tetapi keempat Kaisar Agung besar itu sama sekali tidak mudah ditipu. Konsekuensi meremehkan salah satu dari 4 Kaisar Agung akan menjadi bencana. Baiklah, setelah mengatakan begitu banyak, sekarang saatnya bagimu untuk memberitahuku sesuatu. Mengapa kamu berada di dunia bawah dan berada di bawah komando Wu Yue Mingdi, serta situasi khusus dari Nine Nether Forbidden Scar Ayar di sini dan orang-orang sebelumnya. Aku ingin tahu. Dan kamu harus memberitahuku dalam waktu 10 menit, kata Qingchen dengan ringan kepada Molly. Mengapa aku harus menurutimu, kata Molly dengan marah. Dia paling membenci sikap Qingchen yang selalu mengendalikan segalanya. Jelas sikap ini sangat kesal baginya. Jika kamu ingin menyelamatkan Raja Iblis Api Merah, aku dapat membantumu, kata Qingchen. Apa, bisakah kamu membantuku menyelamatkan Master Qian, kata Molly tiba-tiba menjadi bersemangat. Ya, itu mungkin saja, kata Qingchen dengan ringan. Ketika Chen Sisi sembuh, jika ada kesempatan nanti, demi Xiao Xiao, Qingchen pasti harus pergi ke sungai kematian. Dan selama Molly patuh, maka Qingchen tidak keberatan untuk membantunya. Mengapa aku harus percaya padamu, kata Molly, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata seperti itu. Molly telah memutuskan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan Iblis Qingchen ini, bahkan jika dia terbunuh. Tetapi sekarang, karena Raja Iblis Api Merah, Molly menjadi goyah. Apakah kamu punya pilihan lain? Kata Qingchen seraya tersenyum. Di dunia bawah ini hanya kamu dan aku yang merupakan orang-orang dari dunia kosmik. Kamu tidak punya pilihan lain selain mempercayaiku. Mendengar itu wajah Molly kusut, dia menatap Qingchen ragu-ragu dalam hati, tetapi tidak dapat menahan diri untuk memikirkan kehidupan yang telah dia alami. Dimulai dari benua Tianwu, kemanapun Iblis Qingchen ini pergi, Molly akan memicu badai berdarah. Awalnya Molly merasa bahwa dia memiliki sedikit harapan untuk menyelamatkan Raja Iblis Api Merah. Tetapi dengan bantuan Iblis Qingchen, mungkin masih ada kemungkinan baginya. Dan demi Raja Iblis Api Merah, bahkan jika dia membuat dirinya sakit, lalu apa artinya itu? Memikirkan hal ini, Molly tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan berkata, "Baiklah, aku berjanji, jika kamu berbohong padaku, maka ingat, aku tidak akan membiarkanmu pergi," kata Molly dengan kejam dan segera menceritakan semua yang pernah dialaminya ketika dia datang ke dunia bawah, termasuk mengapa dia datang ke Laut Mati ini. Dan ketika Molly dan Qingchen sedang membicarakannya saat ini di perkemahan di luar Laut Mati, sekelompok ahli kuat berkumpul di sini. Tiba-tiba Hakim Raja Hantu mengerutkan kening dan mengeluarkan slip giok interogasi. Dan pada saat ini slip giok komunikasi di sisi Sura Dauju juga menyala.